yang ada di rumah dimanapun Anda berada pada pagi hari ini. Kembali lagi bersama saya Christian Halawa dalam acara Renungan Setiap Hari. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan selama 10 menit sampai 15 menit kurang lebih ke depannya. Baik, untuk itu langsung saja saya ajak para pemisah dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, saya ajak kita untuk membuka Alkitabnya. Kita buka dalam Kejadian pasalnya yang ke-12. Kejadian pasal 12 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-9. Jika sudah menemukannya, saya bacakan buat kita semua. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutujukan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya dan Lot anak saudaranya dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan. Lalu sampai di situ Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikhem, yakni pohon Tarbantim di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan dirinya kepada Abram dan berfirman, Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu. Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Baik, para pemirsa yang ada di rumah dan juga para pendengar dimanapun Anda berada pada pagi hari ini, renungan kita pada pagi ini saya kasih tema yaitu menjawab panggilan Tuhan. Menjawab panggilan Tuhan. Nah, yang menjadi pertanyaannya bagi kita, bagaimana cara kita untuk menjawab panggilan Tuhan? Ada beberapa teman, saya pernah dengar cerita mereka bahwa mereka pernah berkata bahwa menjadi hamba Tuhan itu mesti kita harus dipanggil langsung oleh Tuhan. Dan tentu dalam hati saya sebenarnya untuk menjadi hamba Tuhan itu kita tidak langsung dipanggil oleh Tuhan. Karena kenapa? Kita sebagai orang Kristen, kita tahu bahwa bagaimana cara Tuhan memanggil kita untuk menjadi hamba-Nya. Tentu melalui firman-Nya, melalui Alkitab. Disitulah ada banyak pengajaran bagaimana cara Tuhan untuk memanggil seorang hamba-Nya untuk menjadi pengikut Dia, untuk menjadi pelayannya. Dan pada pagi hari ini itulah yang kita pelajari. Bagaimana cara kita untuk menjawab panggilan Tuhan yang sebenarnya. Ada beberapa poin yang harus kita lakukan untuk menjawab panggilan Tuhan. Yang pertama adalah kita menjawab panggilan Tuhan dengan iman kita. Iman kita dengan kepercayaan kita kepada Tuhan. Seperti yang barusan kita baca di dalam Kejadian pasal 12 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-9, itu adalah panggilan kepada Abraham, di mana Abraham pada saat itu
Dia mempunyai kesetiaan kepada Tuhan. Dia mempunyai iman yang kokoh kepada Tuhan. Sehingga Tuhan memberikan tanggung jawab besar kepadanya dan memanggil Abraham untuk menjadi pemimpin bangsa Israel pada saat itu. Itu sungguh luar biasa para pemirsa. Itu sangat luar biasa. Kenapa demikian? Kita tahu bahwa kehidupan Abraham ini salah satu orang yang sangat mempunyai ketekunan di dalam Tuhan. Dia mempunyai iman yang sangat besar kepada Tuhan. Sehingga secara otomatis Tuhan memanggil dia. Tuhan melihat dia karena dia bercahaya di hadapan Tuhan. Cahaya terang yang muncul di dalam kehidupan Abraham pada saat itu. Sehingga dia dikasih kepercayaan, dia diberikan tanah untuk anak cucunya, sehingga keturunannya sangat besar sampai kita sekarang ini. Dan tentu kita tahu bahwa Abraham ini adalah seorang yang taat kepada Tuhan, seorang yang taat kepada perintah Tuhan, dan dia tahu keinginan Tuhan. Dia tahu apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupannya. Para pendengar dimanapun Anda berada, begitu juga dengan kita di dalam kehidupan kita. Kita menjadi hamba Tuhan itu, kita dengan iman kita, dengan kepercayaan kita kepada Tuhan, dengan pengajaran-pengajaran Alkitab yang sudah diajarkan oleh firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Bukan melalui Tuhan langsung memanggil kita dengan suaranya yang sangat nyaring baru kita mau menjadi pelayan Tuhan. Bukan seperti itu. Tetapi kita mau menjadi pelayan Tuhan itu dengan keyakinan kita, dengan kepercayaan kita terhadap firman-Nya, dan kita menyerahkan diri kita untuk menjadi hambanya, untuk menjadi pelayannya, untuk menjadi budaknya dalam memberitakan kebenaran firman Tuhan. Dan tentu ini tidak dipaksa. Ini melalui kesadaran diri kita, betapa besarnya kesetiaan kita kepada Tuhan. Dari situlah muncul kita harus memberikan diri kita untuk menjadi pelayan Tuhan, untuk menjadi pemberitaan Injil kepada makhluk di seluruh dunia. Dan itulah yang diinginkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Begitu juga dengan di dalam kehidupan Abraham. Nah, itu poin yang pertama yang harus kita renungkan. Poin yang kedua yaitu dengan melalui kita dengan berbakti kepada Tuhan. Nah, itu poin yang kedua yang harus kita lakukan untuk menjawab panggilan Tuhan. Kita selalu berbakti kepada Tuhan. Nah, kita tahu bahwa di dalam kehidupan Abraham, dia adalah seorang yang sangat berbakti kepada Tuhan. Dia selalu menuruti apa yang diinginkan oleh Tuhan. Dia selalu menghormati Tuhan. Dia selalu menghargai apa yang diputuskan oleh Tuhan. Dia tidak melawan. Dia tidak dia tidak menolak apa yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Dan kita juga sebagai orang yang sungguh-sungguh untuk melayani Tuhan, apapun itu, apapun yang diperintahkan Tuhan di dalam kehidupan kita, mari kita akan selalu mengikutinya. Kita harus nurut kepada Tuhan. Kita selalu rendah hati kepada Tuhan. Kita harus menghormati Tuhan, menghargai Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita harus taat kepada Tuhan, karena itulah yang diinginkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita menjadi hambanya, kita harus nurut kepada Tuhan. Kita harus mengikuti cara Tuhan. Apa yang dikatakan di dalam Alkitab, itulah yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Kita harus selalu berbakti kepada Tuhan.
Itu poin yang kedua yang harus kita renungkan. Para pemisar yang ada di rumah, sungguh indah kebenaran firman Tuhan pada pagi ini. Ketika kita menjadi orang yang lemah di hadapan Tuhan, mari kita harus selalu mendekatkan diri di hadapan Tuhan, supaya kita selalu dikuatkan, supaya kita selalu dipelihara oleh kasih karunia Tuhan yang sudah diberikan di dalam kehidupan kita. Itu poin yang kedua yang harus kita renungkan pada pagi hari ini, yaitu selalu berbakti kepada Tuhan. Yang pertama tadi, kita menjawab panggilan Tuhan dengan iman kita. Dan kedua, kita menjawab panggilan Tuhan dengan selalu berbakti kepada Tuhan. Dan poin yang terakhir yang harus kita lakukan untuk menjawab panggilan Tuhan yaitu membangun hubungan pribadinya kepada Tuhan. Nah, ini sangat penting di dalam kehidupan kita. Dan kita tahu bahwa di kisah kehidupan Abraham, apa yang harus dia lakukan pada saat itu? Ketika dia mengalami suatu masalah, persoalan hidup, dia selalu membangun hubungannya kepada Tuhan. Dia membuat sebuah dia membuat sebuah tempat untuk berdoa kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya dia selalu ada hubungan kepada Tuhan. Supaya dia selalu berkomunikasi kepada Tuhan. Apa yang kurang di dalam kehidupannya, dia selalu minta kepada Tuhan. Jadi para pendengar dimanapun Anda berada, ini sangat penting. Betapa pentingnya kita berhubungan kepada Tuhan. Dan itulah yang membuat kita semakin kuat di dalam kehidupan kita. Semakin kuat kita untuk menjalankan kehidupan di dalam dunia ini. Itu karena kita selalu ada hubungan kepada Tuhan. Kita harus membangun komunikasi kepada Tuhan. Kita selalu membangun hubungan yang baik kepada Tuhan, supaya kita selalu dikuatkan untuk menghadapi berbagai masalah, berbagai ujian selagi kita masih di dunia ini. Dan itulah yang dilakukan Abraham pada saat itu. Dia selalu berdoa kepada Tuhan. Dia selalu membuat suatu hubungan yang sangat baik kepada Tuhan, untuk menjaga keharmonisan di dalam hubungannya kepada Tuhan. Dan para pemisar yang saya kasih dalam Tuhan, itulah salah satu bagaimana cara kita untuk menjawab panggilan Tuhan sesuai dengan tema kita, yaitu menjawab panggilan Tuhan. Nah, itulah ketiga poin itu yang harus kita lakukan ketika kita menjadi hambanya. Kita harus menjadi orang yang sangat tekun di dalam kebenaran firman Tuhan. Baik, sebagai kesimpulannya kepada kita pada pagi hari ini, yaitu kita harus selalu taat kepada Tuhan. Kita harus mempunyai iman yang kuat di dalam Tuhan, dan mempunyai hubungan yang sangat erat kepada Tuhan, supaya kita menjadi hambanya, menjadi pelayannya untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Baik, sekian saja firman Tuhan yang saya sampaikan kepada kita pada pagi hari ini. Dan saya berharap kepada para pemirsa yang ada di rumah dan juga para pendengar dimanapun Anda berada, saya berharap dengan melalui firman Tuhan yang saya sampaikan kepada kita pada pagi hari ini menjadi terang di dalam kehidupan kita dan menjadi pelita di dalam kehidupan kita. Baik, sekian saja. Semoga Tuhan memberkati kita. Maranatha.